Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amaka Diana Ujuku dengan NPM 253110666, kelas SI25B, dan pada video ini saya akan membahas materi tentang ruang vektor, yaitu salah satu konsep penting dalam aljabar linier. Materi ini akan menjelaskan pengertian ruang vektor, sifat-sifatnya, serta bagaimana konsep ini digunakan dalam sistem komputasi modern seperti machine learning, sistem rekomendasi, pengelolaan citra, dan kecerdasan buatan. Ruang vektor adalah konsep dasar dalam aljabar linier yang digunakan untuk merepresentasikan suatu objek matematika atau data dalam bentuk vektor. Dalam dunia komputer, data mentah seperti transaksi, dokumen, gambar, dan suara dapat diubah menjadi susunan angka atau vektor. Setelah menjadi vektor, data tersebut dapat dihitung, dibandingkan, dan diproses oleh algoritma. Karena itu, ruang vektor sangat penting dalam teknologi modern seperti mesin pencari, sistem rekomendasi, analisis sentimen, pengolahan citra, dan kecerdasan buatan. Beberapa ahli menjelaskan ruang vektor dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Ley dan McDonald, ruang vektor adalah himpunan objek dengan dua operasi utama, yaitu penjumlahan dan perkalian skalar, yang memenuhi aksioma tertentu. Axler menjelaskan bahwa vektor tidak hanya membentuk panah, tetapi juga bisa berupa polinom, fungsi, matriks, atau data numerik. Strang menekankan hubungan yang vektor dengan matriks, sedangkan Agarwal menjelaskan bahwa dalam machine learning, sebagian besar data direpresentasikan sebagai vektor fitur. Secara sederhana, ruang vektor adalah himpunan yang elemennya disebut vektor, dan di dalamnya terdapat dua operasi utama, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Jika ada dua vektor, misalnya U dan V, maka hasil penjumlahannya tetap berada dalam ruang vektor tersebut. Begitu juga jika sebuah vektor dikalikan dengan skalar, hasilnya tetap menjadi bagian dari ruang vektor. Contohnya, jika U sama dengan 2,3 dan V sama dengan 1,4, maka U ditambah V menghasilkan 3,7. Jika U dikalikan 2, maka hasilnya akan menjadi 4,6. Agar suatu himpunan dapat disebut sebagai ruang vektor, himpunan tersebut harus memenuhi 10 aksioma. Aksioma ini berfungsi untuk memastikan bahwa operasi dalam ruang vektor berjalan secara konsisten. Beberapa contoh adalah ketertutupan terhadap penjumlahan, sifat komutatif, sifat asosiatif, adanya elemen nol, adanya inverse penjumlahan, serta ketertutupan terhadap perkalian skalar. Selain itu, terdapat juga aturan distributif dan elemen satuan skalar. Semua aksioma ini menjadi dasar agar ruang vektor dapat digunakan dalam perhitungan matematika dan komputasi. Subruang adalah bagian dari ruang vektor yang juga memenuhi sifat-sifat ruang vektor. Sebuah subruang harus tidak kosong, memuat elemen nol, tertutup terhadap perjumlahan, dan tertutup terhadap perkalian skalar. Selanjutnya, kombinasi linier adalah penjumlahan beberapa vektor yang masing-masing dikalikan dengan skalar. Sementara itu, span adalah kumpulan semua kombinasi linier dan beberapa vektor. Jika span dari suatu himpunan vektor dapat membentuk seluruh ruang vektor, maka himpunan tersebut dikatakan merentang ruang tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke basis. Basis adalah himpunan vektor yang bebas linier dan dapat merentang suatu ruang vektor. Jumlah vektor dalam basis disebut dimensi. Contohnya, pada R3, basis standarnya adalah E1, E2, dan E3. Karena terdapat 3 vektor basis, maka dimensi dari R3 adalah 3. Selain itu, ada juga transformasi linier, yaitu fungsi yang memetakkan satu ruang vektor ke ruang vektor lain tanpa mengubah sifat perjumlahan dan perkalian skalar. Transformasi linier sering direpresentasikan menggunakan matriks. Nah, dalam komputasi modern, berbagai jenis data dapat diubah menjadi vektor agar bisa diproses oleh komputer. Nah, misalnya pengguna dokumen dan
gambar dapat direpresentasikan sebagai vektor fitur numerik. Dalam sistem rekomendasi, Cosine similarity digunakan untuk mengukur kemiripan antara dua vektor preferensi. Dalam pengolahan citra, gambar dapat dianggap sebagai kumpulan angka yang mewakili warna atau intensitas piksel. Dalam machine learning, data biasanya disusun dalam bentuk matriks fitur yang kemudian digunakan oleh algoritma seperti KNN, SVM, dan jaringan saraf. Sekarang kita akan masuk ke bagian bertemu komputasi. Ini dapat dilihat bahwa konsep ruang vektor tidak hanya bersifat teori, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam komputasi. Vektor digunakan sebagai representasi numerik dari objek data seperti pengguna, dokumen, dan juga gambar. Dimensi menunjukkan jumlah fitur dalam suatu data. Basis digunakan sebagai kerangka representasi data. Sedangkan jarak antar vektor digunakan untuk mengukur perbedaan antar objek. Transformasi linear juga digunakan untuk menentangkan data menggunakan matriks, misalnya dalam pengolahan citra dan neural network. Kesimpulannya, ruang vektor adalah konsep fundamental dalam aljabar linear yang terdiri dari himpunan vektor dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi 10 aksioma. Konsep ini menjadi dasar penting dalam representasi data karena dokumen, gambar, pengguna, dan produk dapat diubah menjadi vektor agar dapat diproses oleh algoritma. Ruang vektor juga menjadi landasan berbagai teknologi modern seperti sistem rekomendasi, pengolahan citra, machine learning, pencarian informasi, kecerdasan buatan, dan analisis big data. Dan itu semua dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video saya.